Sudah siap belajar hari ini? Suaranya mana? Siap belajar hari ini? Siap. Nah, sekarang sebelum memasuki kegiatan hari ini, Ibu minta untuk disiapkan dulu deh, kita baca doa dulu dalam hati ya. Boleh dipimpin sama Hilal deh. Hilal boleh baca doanya dalam hati, kemudian beri salam sama Ibu. Paham? Oke, ayo nak. Semua siap. Siap. Siap baca doa dalam hati, dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaan hari ini? Senang enggak? Semangat enggak? Harus semangat dong. Coba Ibu pengen tahu semangatnya seperti apa. Kalau Ibu lempar ke atas, tepuk tangan ya. Kalau dipegang lagi sama Ibu berarti tepuk tangannya berhenti ya. Oke, siap? Oke. 6B squad. Oke. Oke. Siap ya? Oke, udah semangat. Kalau Ibu bilang jeruk, kalian duduk. Kalau Ibu bilang apel, berdiri ya. Siap. Oke, kita mulai. Jeruk. Jeruk. Apel. Jeruk. Apel. Jeruk. Oke. Sekarang Ibu tambah lagi perintahnya. Kalau jeruk duduk, kalau apel berdiri, kalau Ibu bilang rambutan hadap kiri. Ya, hadap kiri. Berarti tangan kalian kalau kiri berarti ikutin tangan kiri, Pak. Nah, kalau Ibu bilang durian, hadap kanan. Oke? Nah, kalau Ibu bilang durian, hadap kanan. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Siap? Jeruk. Apel. Jeruk. Apel. Durian. Durian kemana? Hadap kanan. Kanan. Nah, terus rambutan. Nah, kemana rambutan? Hadap kiri. Kan tadi hadap kanan. Berarti balik ke Ibu lagi. Nah, jeruk. Boleh. Nah, itu adalah sebuah perintah. Instruksi, gitu kan? Instruksi supaya kalian tahu, Ibu gimana kalau ada yang salah. Kayak gitu ya. Nah, nanti akan kita pelajari. Tapi sebelumnya Ibu pengen tahu dulu hari ini yang gak hadir siapa? Yang gak hadir ada Walid, Rizky, Insan, Keila, Elsa. Kalau Walid kemana Walid? Ada yang tahu? Ke Cikarang ya, izin ya mau ke orang tuanya. Yang sisanya yang 4 orang itu tadi ada WA ke Ibu sakit katanya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Oke ya, kemarin kita sudah pernah belajar tentang coding. Codingnya kita belajar tentang berpikir komputasional. Apa sih Bu berpikir komputasional? Coding. Berpikir komputasional itu bukan jadi komputer kita itu bukan, ya. Tapi berpikir komputasional itu adalah melaksanakan tugas sesuai instruksi salah satunya. Oke? Nah, sekarang kita ambil contoh kayak tadi jeruk, apel, terus rambutan dan durian, gitu ya. Kita lihat deh, coba. Nah, di sini ada robot jalan-jalan. Ada robot jalan-jalan. Kira-kira nih, kalau saya mau sampai ke kantin, langkah apa yang harus saya lakukan dulu? Kantin ada di mana? Sana ya? Keluar Bu ke sana katanya. Kira-kira kalau duduk kita nyampe nggak? Enggak. Kita harus apa dulu deh? Jalan. Jalannya gimana nih kalau mau keluar dari sini? Apakah jalannya lurus? Lurus aja? Atau harus belok? Ada lurusnya, ada beloknya gitu kan? Ada berhentinya gitu kan? Nah, kalau misalnya tadi saya salah belok, nyampe nggak ke kantin? Enggak. Kemana atuh ya? Nyasar katanya Bu ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Kira-kira, mengapa sebuah robot tidak bisa berjalan ke tujuan tanpa instruksi yang tepat? Robot sama manusia sama nggak? Beda. Kalau manusia mah punya insting sendiri ya. Jalan mau ke sana terserah aku gitu kan. Tapi kalau robot tuh enggak. Robot itu harus dikasih instruksi, dikasih perintah. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari
apa tuh, kita mau melakukan instruksi itu harus kasih perintah dulu gitu ya, si robotnya mau jalan gitu kan. Nah, jadi mengapa sebuah robot tidak bisa berjalan ke tujuan tanpa instruksi yang tepat? Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Berarti udah Ibu sampaikan bedanya robot dengan manusia. Kalau robot gimana? Coba ayo jawab. Gimana? Kalau robot itu kalau berjalan harus dikasih instruksi dulu. Saya punya sendiri-sendiri. Pinter. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi robot itu nggak bisa mikir sendiri. Kalau kamu bilang robot itu pinter Bu, robot itu canggih Bu, nggak secanggih manusia. Karena robot nggak bisa mikir sendiri. Terus pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika kita menukar urutan langkahnya? Misal kita itu mau mau ke kantin. Harusnya kan kita jalan lurus dulu ya. Tapi ini disuruh belok dulu. Kira-kira apa yang terjadi itu robot? Nyasar, pinter. Apalagi kira-kira selain nyasar? Ke rumah Abah katanya. Apalagi kira-kira? Nabrak tembok gitu ya. Jadi nggak nyampe ke tujuan gitu kan? Jadi nggak nyampe kalau misalnya urutannya gitu. Nah, kemudian bagaimana cara memperbaiki programnya yang salah? Ada yang tahu nggak? Kira-kira biar robotnya nggak salah kita harus gimana sih? Boleh apa? Ngasih instruksi ke robot agar bisa melakukan tujuan. Pinter. Masih instruksi ke robot, instruksinya secara berurutan. Gak boleh acak-acakan. Kayak gini, kita mau masak mie sesuai urutan ya. Kalau misalnya masak mie, iniin dulu airnya di panci gitu kan? Masukkan mie-nya, baru masukkan ke mangkok, tambahin bumbu. Tapi kalau urutannya salah, gimana kalau misalnya masukin dulu bumbunya ke air? Jadi nggak mie-nya? Enggak. Enak nggak mie-nya? Enggak ya. Itu namanya instruksi yang urut. Nah, di sini ini apa sih Bu? Coba Ibu, kayaknya kameranya mati deh. Nah ini Ibu akan tampilkan namanya yang kotak-kotak ini namanya grid. Ini namanya apa? Grid. Grid itu kotak-kotak. Nah ya, di sini kalian akan berperan menjadi robot, gitu ya. Di sini kalian membuat satu tim. Nah, grid ini dari kertas nanti kalian akan tuangkan ke dalam bentuk nyata di sini ya. Jadi di sini ada contoh, misalnya si robot ini sama Ibu dikasih petanya maju satu langkah. Di sini, gitu kan? Nah, sebelah sini nih, ini kan? Maju satu langkah. Terus belok kiri, belok dulu. Enggak langsung ke sini pindah, enggak. Dari sini belok dulu ke kiri, gitu kan? Dari belok kiri kasih perintah lagi, maju satu langkah, maju, gitu kan? Udah maju, ini ada tas. Ini maksudnya apa Bu? Ini ceritanya si robot ini mau pergi ke sekolah. Kira-kira dari sekolah ini itu dia harus bawa apa aja sih kalau mau ke sekolah, gitu kan? Jangan ambil yang tidak penting. Di sini belok kiri, maju satu langkah, maju. Di sini ada kata ambil, ada tiket ambil, berarti harus diambil, gitu ya. Terus kira-kira mau kemana jalannya? Mau ke sini atau mau ke sini? Nah, kira-kira kalian mau lurus aja atau belok ke kanan? Lurus. Maju satu langkah, maju, gitu ya. Terus belok kanan nih. Belum maju nih masih, jadi belok kanan, jadi baliknya ke sini. Di sini ada mobil-mobilan, boleh diambil nggak? Nggak boleh. Di sini berarti ada kata lompat. Kalau lompat artinya lewat satu kotak, lewat ke sini. Paham? Kalau kalian maju berarti nanti di sini. Tapi kalau lompat, satu ke sini. Paham? Nah, di sini ini ada topi, boleh dibawa nggak ke sekolah? Boleh. Kasih perintah ke robotnya, ambil, diambil topinya, gitu kan? Terus dari sini mau ke sini, mau lurus atau belok kiri? Belok kiri. Berarti dari sini kamu kasih perintah belok kiri, gitu ya? Belok. Jadi Malika kayak itu tuh si robot matanya. Dari sini mau gimana? Mau maju apa mau lompat? Maju. Lompat. Biar lebih cepat. Lompat. Lompat berarti ya, berarti ngelompatin satu kotak. Lompat berarti ke sini, gitu kan? Nah, di sini perintahnya apa si robot?
belajar tentang yang Blocky Game ini, ya kan? Nah, di sini ada perintah. Robot ini nggak bisa maju. Robot ini nggak bisa maju. Nggak bisa kalau nggak dikasih perintah, gitu ya. Jadi robot ini harus maju karena dengan perintah, instruksi tadi kata Alfa. Harus dikasih instruksi. Kalau nggak dikasih instruksi nggak akan maju. Robot itu benda mati bukan benda hidup, ya. Kita ambil contoh seperti ini. Nah, kita lihat. Bergerak maju. Cuman satu langkah, gitu kan? Bu, saya mau kasih ini. Belok kiri. Tuh. Coba deh, jalankan. Tuh, jadi gitu. Nyampe nggak ke tujuan? Enggak. Berarti instruksinya apa? Salah ya. Ini instruksinya salah, gitu kan? Harusnya instruksinya yang benar gimana? Perbaiki. Siapa yang harus memperbaiki? Robot atau programmer? Programmer yang bikin instruksi itu kita. Jadi ini kalau robot salah nanti jatuhnya jadi error. Nah, kesalahan ini namanya debugging. Namanya apa? Debugging. Kesalahan dalam instruksi namanya debugging. Debugging ini diperbaiki, ya. Nah, kalau instruksi yang benar ini namanya algoritma. Paham? Oke. Sekarang kita ubah deh instruksinya. Jadi bergerak maju dan bergerak maju nih. Kita coba. Oke, seperti itu, paham? Oke, sekarang ibu mau mana tadi? Nah, sekarang ibu mau bagi kelompok dulu. Udah ada kelompoknya? Nah, masing-masing 5 atau 6 orang, gitu ya. Ini yang kelompok ini ada berapa orang? 3 orang. Berarti ini yang 6 pindah ya. Satu deh, A. Yang ini nih, yang Fahri boleh pindah ke sana. Oh, jangan Fahri. Rapik aja pindah ke sana. Ayo. Rapik boleh pindah ke sana jadi 4. Ini 6 ya. Itu juga 4. Ada 5. Oh, berarti 1 orang lagi tambahin dari sini. Siapa ya? Di sini yang pindah ke sana. Yang ini aja deh. Yang Repan aja pindah ke sana. Ayo Repan pindah dulu ke sana. Jadi udah pas ya? 4. Oh, 5. Ada lagi yang 6 enggak? Ada ya? Itu 4 orang ya? 5, 4. Oke. Siap? Siap gak? Boleh. Sekarang ibu mau bagikan dulu. Nah, sebelumnya biar gak bingung nih. Ibu minta 2 orang boleh ke depan. Boleh ke depan, siapa yang mau maju ke depan? Boleh? Toh, boleh ya. Boleh sama siapa lagi? Boleh. Mau siapa? Apa deh boleh maju apa? Nah. Siap. Di sini ya. Kita akan belajar jadi robot dulu. Gimana sih? Robotnya di sini sudah ada grid kotak-kotak nih. Nih ada grid ya. Sama seperti yang di layar. Nih, lihat gridnya A. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nih, ini gridnya nih ya. Anak-anak boleh lihat ini gridnya. Sekarang, siapa yang mau jadi robotnya antara dua ini? Ini robot. Berarti ini programmer. Oke. Lihat ya. Tugasnya adalah startnya mau di mana? Startnya di sini, boleh. Lihat di sini startnya. Nah, finishnya itu ke sini. Oh, misalnya di sini kamu harus ngambil ini dulu. Gitu ya. Harus ngambil itu. Kira-kira finishnya di sini. Misalnya ya. Gimana instruksinya? Coba ke dia. Oh, boleh programmernya. Ayo 1 langkah. Ayo 1 langkah. Belok kiri. Belok kiri. Nah, salah. Harus ke sini. Berarti kalau robotnya instruksinya udah benar, tapi robotnya bu gimana? Nah, harus diperbaiki ya. Lanjut. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Belok kanan. Oke. Maju 1 langkah. Maju ke sini kan? Ambil. Iya. Oke. Ini sini.
Satu langkah. Belok kiri. Maju satu langkah. Oke. Belok kiri. Belok kiri. Satu langkah. Finish. Oke, tepuk tangan. Nah, nanti yang kelompok seperti ini ya. Jadi setelah membuat ini, nanti kalian dipraktekkan di sini. Programnya siapa? Robotnya juga harus mengerti instruksi, gitu ya? Paham ya? Boleh kembali ke tempat dulu. Cuma, di sini membuat petanya, membuat langkah instruksinya jangan sama dengan itu. Dengan kelompok lain juga nggak boleh sama. Gunakan rintangan ini, semuanya harus digunakan. Kemudian start finishnya mau di sini boleh, mau di sini boleh startnya, finishnya di sini, misalnya boleh. Gunakan langkah seefektif mungkin. Sama ibu dikasih kartunya, kalian nanti bisa mengerjakan kira-kira direncanakan seperti apa. Berarti yang harus disiapkan guntingnya, lemnya. Jadi nanti setiap bibit ditempelkan ke kertas yang kosong. Nih. Boleh ketua kelompok ke depan.
kehidupan kita sehari-hari, jika kita jalankan sesuai dengan instruksi, maka tujuannya akan tercapai. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi. Nah, siapa yang mau presentasi duluan? Boleh. Presentasi apa? Presentasi ke depan yang tadi LKPD yang sudah dikerjakan. Semuanya. Boleh kelompoknya. Mau siapa dulu? Mau ini dulu yang udah selesai? Boleh deh. Boleh. Ayo. Nah, baiklah, tadi kalian sudah melihat presentasi dari teman kalian ya. Nah, gimana? Udah mengerti tentang langkah algoritma? Sudah ya. Jadi algoritma itu adalah instruksi yang diberikan supaya tujuannya tercapai. Adapun ketika simulasi tidak sesuai dengan rencana, artinya kalian harus melakukan apa? Debugging, memperbaiki kesalahan. Nah ya, jadi kira-kira nih ada pertanyaan nih di sini. Nah, bagian mana yang paling sulit? Boleh dijawab kira-kira dari yang kalian kerjakan ketika melakukan diskusi, melakukan simulasi. Kira-kira yang paling sulit apa sih? Hah? Melakukan simulasi, menyesuaikan dengan arahan gitu ya, dari kertas ke yang nyata. Oke, ada lagi yang sulit apa kira-kira? Boleh? Apa? Coba. Gak ada yang sulit? Gak ada? Wah, hebat, luar biasa ya. Nah, terus kalau misalnya tadi kata dia, Bu, yang sulit itu dipraktekkan langsung dari kertas. Kira-kira supaya nggak sulit, gimana sih cara mengatasinya? Ada yang tahu nggak gimana cara mengatasinya? Nah, caranya diperbaiki lagi instruksinya ya. Nah, di sini artinya algoritma itu sebenarnya urutan langkah yang logis supaya kita bisa sampai ke tujuan. Kalau langkahnya salah atau terbalik, apa yang terjadi? Kacau nggak? Kacau. Kayak tadi nih yang kelompoknya Sobon gitu ya, belum juga disuruh udah balik duluan. Udah ambil duluan. Nah, itu namanya kacau. Itu harus melakukan debugging, sinkronisasi ya. Nah, terus jadi kalau misalnya ada yang salah, nggak usah takut, kita perbaiki, lakukan debugging itu. Jadi nggak perlu takut salah, yang penting kita mau mencari kesalahan lalu memperbaikinya. Nah, di sini bisa disimpulkan. Algoritma adalah urutan langkah logis untuk mencapai tujuan, dan debugging adalah cara memperbaiki kesalahan. Jadi kayak gini, ini bisa ditulis dipakai pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak pakai seragam sekolah, urutannya harus sesuai. Pakai seragam sekolah, misalnya mau pakai sepatu dulu apa kaos kaki dulu? Kaos kaki dulu. Kalau kamu pakai sepatu baru kaos kaki, kira-kira benar nggak urutannya? Enggak, ya jadi kacau kelihatannya. Jadi sesuatu itu harus sesuai dengan urutan. Nah, dari algoritma itu namanya adalah berpikir komputasional. Berpikir komputasional ada 4 macam. Pertama adalah apa ini baca? Yang ini? Algoritma. Dekomposisi itu memecah masalah jadi kecil-kecil. Terus mengenal pola kayak kemarin kita masukin sampah, ada ikan, ada bukan ikan, tapi kenapa ya kompas
Ikan warna kuning bisa jadi ikan. Artinya si AI ini mengenal pola. Warnanya mungkin sama, gitu ya. Terus abstraksi cari yang penting. Dan terakhir adalah algoritma. Algoritma yang tadi kita lakukan, menginstruksikan sesuai dengan urutan yang benar. Nah, buat apa sih berpikir komputasional itu? Ya, apa sih kalian belajar ini teh? Jadi yang tadi kurang semangat, nanti ini terpakai di masa depan. Pelajaran ini tuh kemampuan berpikir komputasional yang dimaksud dapat digunakan dalam keseharian. Pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Kira-kira apa dulu nih yang harus saya lakukan? Apa dulu yang harus saya kerjakan? Nah ya, terus mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur, membantu menghemat waktu dan lebih efisien, membantu beradaptasi dengan teknologi. Ini adalah kemampuan berpikir komputasional. Nah ya, jadi kesimpulannya, coba. Nah, tantangan. Jadi di sini sebelum ke tantangan Ibu sampaikan ulang. Kesimpulannya adalah, jadi ketika kita akan melakukan sesuatu itu kita harus terapkan algoritma. Ketika algoritma tidak sesuai, maka lakukan apa? Debugging. Jadi kita punya dua istilah sekarang, algoritma dan debugging. Kita mau pergi ke kantin, kita mau pergi ke papan tulis. Algoritmanya apa? Instruksinya bagaimana? Kita mau ambil kertas ini. Oh, algoritmanya gimana? Kita mau bikin nasi goreng. Algoritmanya gimana? Ketika nasi gorengnya asin atau nasi gorengnya kurang sesuatu, maka kita harus melakukan apa? Debugging. Paham? Nah, itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Ibu, algoritma itu apa harus di komputer aja? Enggak. Ya, algoritma itu untuk kehidupan sehari-hari supaya tujuannya tercapai. Jika tidak tercapai dan salah, maka harus melakukan apa? Debugging. Paham? Nah, nanti tantangannya di rumah nih, buat yang seperti itu. Buat jalur baru dan uji dengan teman atau keluarga. Misalnya, ini saya dari kamar mau ke pintu keluar. Sana nih, kuping. Saya dari pintu kamar mau keluar rumah. Langkah apa yang harus saya lakukan? Gitu kan? Oh, maju, belok kanan, misalnya lewati rintangan. Nah ya, itu adalah salah satu tantangan di rumah kalian nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, jadi buat gridnya seperti itu, di buku tulis kotak-kotak nggak usah banyak-banyak, 5 kotak aja. Ya, jadi ini individu. Tantangannya seperti ini. Paham? Kita coba lagi tantangan yang tadi. Yang kalau jeruk, kalau Ibu bilang jeruk artinya jeruk. Kalau Ibu bilang apel artinya diri. Kalau rambutan hadap kiri. Kalau durian tahu hadap kiri? Tahu. Hadap kiri itu artinya kita menghadap ke tangan kiri gini. Kalau hadap kanan, kita menghadap ke tangan kanan gini. Paham? Oke, siap ya? Coba tepuk semangat. Semangat. Siap. Coba deh. Jeruk. Apel. Jeruk. Apel. Rambutan. Ada kiri ya, rambutan tuh ya, ada kiri ya. Terus rambutan. Rambutan lagi. Oke. Oh, berarti cuma satu orang yang fokus. Terus durian. Oke. Durian. Oke. Apel. Jeruk. Jadi satu orang yang sesuai dengan instruksi. Boleh tepuk tangan dulu. Sampaikan sama Ibu, artinya kita punya dua istilah. Pertama apa? Algoritma. Yang kedua adalah debugging. Algoritma itu adalah ketika kita mau menyampaikan instruksi dengan tepat. Debugging itu adalah memperbaiki kesalahan jika instruksinya kurang tepat. Paham? Nah, kalian luar biasa, kalian hebat. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang
kalian berikan. Boleh dari yang ini dulu deh, dari yang jalur ini dulu lakukan refleksinya. Pindahkan namanya ke papan perasaan. Boleh Wildan dulu. Pindahkan nak. Dilanjutkan sama kelompok yang lain, boleh. Boleh berdiri jalan. Oh, pindahkan ke papan perasaan. Yang lain coba semuanya boleh di sana. Boleh melakukan refleksi. Kira-kira gimana nih? Awas kena makanan ya. Boleh lakukan refleksinya. Pelan-pelan. Kalau yang sudah boleh ke tempat masing-masing lagi. Kalau sudah boleh, awas kena makanan. Nah, senang ya? Senang ya? Senang nggak?